Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ahlan wa marhaban sahabat ngaji dimanapun berada. Kembali lagi bersama kami di Ngaji Yufi, mulai tajwid mudah dan simpel. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan lagi uraian tajwid kita. Semoga ini membantu teman-teman di dalam belajar Al-Quran dan membaca serta tilawahnya, dan memudahkan kita untuk senantiasa bermuamalah dengan Al-Quran Al-Karim. Baik, kita mulai dengan ta'awudz, kemudian membaca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awa kullama ahadu ahdan nabadhahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Baik, kita perhatikan pada lafal awa kullama, mad tabi'i fathah bertemu alif, sama fathah bertemu alif, mad tabi'i. Ahadu, du adalah lafal mad tabi'i berupa dhammah bertemu waw, dan di sini perhatikan teman-teman, ada alif yang dia ditandai dengan tanda lingkaran seperti ini ya teman-teman. Apabila ada alif ditandai dengan tanda lingkaran seperti ini, lingkaran kecil, itu dimaksudkan alifnya dianggap tidak ada. Jadi ini tidak menandakan dia lebih panjang lagi dengan adanya alif ya. Memang pada dasarnya mad tabi'i itu dua harokat, bukan berarti kalau ada dua itu menjadi panjang, tidak. Nah, maka dicukup dua harokat. Maka di dalam bacaan mad tabi'i sendiri teman-teman harus kita perhatikan, jangan sampai mad tabi'i antara satu dengan yang lainnya itu beda bunyi, maksudnya beda panjang. Contoh awa kullama ahadu, ini namanya terlalu panjang, cukup ayunkan saja, naikkan saja satu ayunan. Kemudian ahdan nabadhahu, padahal fal ahda ha punya sifat namanya sifat hamas, jaroyan nafas ya, hamas. Nah, ini hamasnya juga lembut ya, harus kalau bisa ahda, dan dia punya sifat namanya rokhawah, mengalir suaranya. Ahdan nabadhahu. Kemudian pada lafal dan nabadhahu ada fathatain atau kita kenal dengan istilah tanwin. Teman-teman, seringkali kami ulangi bahwasanya tanwin itu adalah bunyi nun yang dimatikan ya teman-teman, berarti bunyi n. Maka di sini awalnya bunyi n, ketemu dengan n yang selanjutnya nun, maka caranya masukkan nun yang pertama kepada nun yang kedua, maka diidghamkan, maka dinamakan dengan idgham bi gunnah. Nah, kemudian ditahan dengan gunnah. Maka ahdan nabadhahu. Nah, seperti itu. Kemudian lafal hu ada mad silah qasrah ditandai dengan adanya ha dhamir, ha yang berbentuk seperti ini atau ha yang berbentuk seperti ini. Kedua-duanya sama, yaitu kita namakan dengan apa? Ha dhamir. Sebenarnya ini merujuk kepada bahasa Arab. Kalau kita belajar bahasa Arab ya teman-teman, itu ada namanya apa? Ha dhamir, ha yang menunjuk kepada ganti kata ganti dia satu orang untuk yang laki-laki, kata ganti yang muzakkar. Nah, maka di sini hunya kita panjangkan berapa harokat? Dua harokat, karena dia mad silah qasrah saja. Kemudian fariqum minhum, pada ri kasrah bertemu ya, kita namakan dengan bacaan mad tabi'i. Panjangnya dua harokat dan harus sama ya teman-teman. Ini hu dengan mad silah serta mad tabi'i awal tadi harus sama, tidak boleh dibedakan. Kemudian lafal fariqum minhum, pada lafal qum minhum, ini sama dengan ahdanna, yaitu di sini ada dhammatain atau tanwin bunyi n bertemu dengan huruf mim. Nah, ini berbeda. Apabila ada tanwin bertemu dengan mim, masukkan nunnya kepada huruf nun. Nah, masukkan nunnya kepada huruf mim, atau tanwinnya masuk kepada huruf mim dan diganti bunyi suara mim. Jangan lagi fariqun minhum, tapi langsung mengasuk kepada mim. Fariqum. Kemudian langkah yang kedua, ditahan suara nya sepanjang dua harokat karena disertai dengan gunnah, maka dinamakan dengan idgham bi gunnah. Kita coba ulang. Fariqum seperti itu.
fariqum minhum. Nun mati bertemu ha. Ini harus dijelaskan suara nunnya. Ini ada hukum tajwid berupa nun sukun dan tanwin, berupa bacaan kita namakan dengan izhar, yang artinya jelas. Apa yang dijelaskan? Yaitu menjelaskan suara nunnya tanpa ada embel-embel, ya, menahan. Maka fariqum minhum. Nah, kemudian kita waqaf pada lafal jim. Kita coba ulang sedikit. Awa kullama ahadu ahdan nabadhahu fariqum minhum. Kemudian bal aktsaruhum la yu'minun. Pada lafal bal lam sifat bainiyahnya tidak terlalu di alirkan suaranya dan tidak terlalu ditahan suaranya, tapi dia tengah-tengah. Bal aktsaruhum. Pada lafal kaf sukun ini kita kembalikan kepada agar sempurna, jangan sampai dia memantul ya teman-teman. Banyak yang terjadi ketika melafalkan kaf itu mantul. Contoh bal aktsaruhum ini mantul, padahal tidak boleh. Kaf itu ada satu sifat namanya sifat syiddah. Ada dua sifat. Yang pertama sifat syiddah dan sifat hamsnya. Yaitu syiddah apa? Mengalirnya suara. Mengalirnya, tertahannya suara, sedangkan hams mengalirnya nafas. Maka langkah pertama adalah dalam melafalkan kaf dan ta biasanya ini dia sifat syiddahnya dulu, tertahannya suara baru kasih hamsnya. Hams itu mengalirnya nafas. Bal aktsa. Kemudian hati-hati dalam melafalkan sa ya teman-teman, jangan sampai diganti dengan sin ya. Jangan dibaca bal aktsaruhum itu mantul tadi, tidak boleh, tapi bal aktsaruhum. Ya, sa jangan diganti dengan sin. Bagaimana menyempurnakan suara sa? Ujung lidah kita, ya, kami ulangi. Ujung lidah tempel dengan apa? Gigi seri bertemu dengan gigi seri atas. Maka sa. Kemudian mim mati bertemu dengan lam, maka dibaca dengan bacaan izhar syafawi, jelas suara mimnya. Bal aktsaruhum la yu'minun. La mat tabi'i fathah bertemu alif. Yu'minun. Hamzah itu punya dua sifat. Yang pertama dia sifat syiddah, yang kedua jaharnya. Maka syiddah itu tertahan nafas, tertahan suara. Jahar tertahannya nafas kita. La yu'minun, dan tidak boleh menyeret ya ketika melafalkan hamzah. Nun kembali lagi kita dapati dengan bacaan kita namakan dengan mad arid lisukun, yaitu kita mensukunkan suara nun, yang dimana pada dasarnya nun di sini adalah dia nun yang berharokat. Karena kita waqaf maka menjadi nun yang sukun. Nah, diistilahkan dengan sukun arid, bukan sukun asli. Maka berapa harokat untuk membaca yu'minun? Boleh 2, boleh 4, boleh pula 6 harokat. Baik, kita coba ulang dari atas. Awa kullama ahadu ahdan nabadhahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Ya, Shadaqallahul azim. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan bacaan kita pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita bersama. Alhamdulillah. Mohon bantuannya untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.